dampingin Ibu Irwan. Rapot mutu sekolah ini akan berisi data-data yang mempunyai integritas yang tinggi. Seperti AKM itu kan data real yang diperoleh dari siswa yang mengikuti AKM dan diberikan kepada kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Itu akan terarsipkan atau terdokumentasi secara baik bagaimana kondisi siswa dari sisi katakanlah rata-rata dari literasi, tentang membaca, tentang kemampuan matematik, dan lain-lain. Nah, kalau nanti tahun berikutnya kelas 1 ini akan jadi peserta AKM di kelas 2-nya, data itu selama 1 tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, itu akan kaya data yang terintegritas tinggi. Itu yang akan diolah oleh kita melalui dashboard. Kalau rapot mutu yang lama, itu data-data yang menyangkut persepsi yang dalam tanda petik integritas datanya masih dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tetapi kalau yang sekarang konsepnya kementerian itu akan menggunakan data yang mempunyai integritas yang tinggi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang performansi sekolah itu seperti itu. Jawaban sementara saya begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Berlakunya kemungkinan di tahun berapa, Pak ya? 2020 apa? Kalau yang saya dengar AKM itu dimulai dari tingkat SMA, SMK. AKM itu akan dilaksanakan bulan Mei atau Juni ya, saya lupa. Tahun 2021. Ya, 2021. Kemudian setelah itu jenjang SMP MTS. Dan yang terakhir SDMI. SDMI disimpan di belakang karena menyangkut infrastruktur katanya. Sehingga disimpan mungkin nanti bisa ditanyakan kepada narasumber yang berasal dari Pusmenjar. Itu akan lebih ya. Karena yang melakukan itu mereka. Ya. Demikian Pak Wid. Ya, siap. Ini masih banyak lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sanserlis. Silakan Pak, langsung saja. Baik Pak, terima kasih Pak Host. Selamat pagi untuk kita semua, untuk Pak Tony. Ya. Saya udah mengikuti paparan Bapak sudah beberapa kali. Dan menurut yang saya lihat, ternyata cukup spektakuler nih Pak. Dari 165 menjadi 35 pertanyaan. Nah, jadi saya ketika melihat paparan Bapak kan kelihatannya lebih merujuk kepada apa yang dilakukan di sekolah. Nah Pak, jadi ini sebetulnya titipan pertanyaan dari teman-teman di sekolah, bahwa selama ini mereka di laboratorium, misalnya di laboratorium itu mereka sudah bekerja semaksimal mungkin, bekerja sebagus mungkin. PTK-nya juga, tenaga pendidiknya juga sudah mengajar sebagus mungkin. Tapi selama ini ketika mereka diakreditasi, yang ditanya bukan pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, tetapi yang ditanya dokumennya. Apakah punya X2, punya S1, atau masih ada yang sarjana muda, apakah laboratoriumnya punya dokumen, punya laboran, punya kepala lab, kepala perpustakaan, dan lain seperti itu. Jadi saya sebetulnya hanya ingin memastikan tentang mekanisme penilaian dalam akreditasi kita yang akan datang, yang jumlahnya itu hanya 35 Pak.
Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kita lihat subkomponen yang ada di slide ini, sekarang itu tidak mungkin kita akan menanyakan berapa ukuran lab, berapa ukuran ruang kepala sekolah, dan berapa ukuran lapangan sepak bola. Kalau instrumen lama, mau tidak mau asesor harus melakukan itu. Karena di setiap item itu ada memang hal-hal yang sifatnya administratif. Dan dokumen yang digali pada ISP 2020 itu juga dokumen sebagai bukti kinerja, bukan dokumen-dokumen yang dibuat sesaat oleh sekolah kemudian dijadikan sebagai bukti. Jadi kalau kita lihat terkait dengan katakanlah manajemen sekolah, terkait dengan pengelolaan sarana prasarana, itu bukan hal-hal yang sifatnya administratif. Bukan menanyakan kondisi labnya seperti apa. Bukan menanyakan berapa laborannya. Berapa orang yang mempunyai latar belakang laboratorium. Tidak seperti itu, Pak, yang sekarang. Jadi insya Allah kita berubah totally untuk menyangkut indikator atau butir-butir menyangkut performan sekolah. Nah, sehingga syarat menjadi asesor itu salah satunya adalah mengetahui tentang persekolahan. Jadi kalau orang yang tidak tahu tentang persekolahan, itu akan sulit sekali beradaptasi nanti menggali data-data terkait dengan ISP 2020. Nah, jadi kemampuan asesor di dalam penggalian data tentang substansi kualitas sangat memerlukan pengalaman yang sangat berarti ketika background-nya dia katakanlah sebagai pengawas, bekas kepala sekolah, itu akan sangat menguasai seperti apa kondisi sekolah yang. Jadi sekarang itu saya agak bisa. Itu kalau Mas, tolong di foto screen gimana? Ya, itu di mute ya, silakan. Kalau sekarang itu saya bisa menjawab ketika Kang Kidang menanyakan apakah A di Papua dengan A di DKI itu sama. Kalau instrumen yang lama itu saya sulit menjawab. Ya, A-nya di DKI itu sama dengan A-nya di Papua sana. Tetapi kalau dengan instrumen yang sekarang, ketika mutu lulusannya bagus, kualitas gurunya bagus, proses pembelajarannya bagus, manajemen sekolahnya bagus, mau di Papua, mau di DKI, di Kalimantan sama saja. Nah, dengan syarat memang asesor ini yang menjadi juru kunci untuk menentukan penilaian terhadap performance sekolah itu. Jadi kalau semua sudah sama mindset orang yang menilai sekolah itu, maka substansi kualitas yang sebenarnya dan improvement kualitas yang akan kita lakukan itu akan sangat jelas. Sehingga program-program yang dibuat oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi itu sudah sangat jelas sekali apa yang dilakukan supaya sekolah madrasah itu meningkat kualitasnya. Begitu, Pak. Demikian, Baik, Pak San. Pak. Mau Baik, dilanjut? Pak Tony. Terima kasih. Saya sudah paham dan menurut saya sangat bisa membuat kinerja sekolah menjadi lebih bagus. Ya. Sehingga yang tadi menarik tadi, Pak, karena saya pernah bertanya kepada Romo di Canisius. Saya tanya ke Romo akreditasinya A, tapi ada sekolah saya itu sekolahnya di Ruko, tapi akreditasinya A juga. Jadi saya jadi ragu nih, akreditasi Romo ini A apa A yang bagaimana nih?
Jadi, tapi dengan penjelasan Bapak itu, saya berharap Pak, ke depan benar-benar Bapak bisa melatih asesor kita yang benar-benar paham benar melakukan penilaian. Itu harapan kami Pak di sekolah. Terima kasih banyak untuk informasinya. Sama Terima kasih Pak Didang. Baik, terima kasih Pak San. Bapak Ibu masih ada lagi? Ibu Metrin mau bertanya? Silakan, sebentar saya lihat dulu di. ya ada yang tanya tentang rapot mutu ya. Ya, Memang saya terlalu jujur mengatakan ini apa perubahan yang akan terjadi di kementerian. apa Pak? Cerita aja Pak. Mungkin masih rahasia, tetapi apa juga ditutup-tutupi ya kalau memang ke depan memang akan berubah. Jadi rapot mutu ini akan dirubah secara total tentang instrumen ini, dan sekarang sedang digodok oleh kementerian untuk segera memfinalkan instrumen terkait dengan AKM. Kalau AKM sudah siap sepertinya, instrumen karakter kemudian lingkungan sekolah ini juga mungkin sedang berjalan dan akan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi fungsi dari yang dulu melakukan rapot mutu itu ya mungkin akan beralih pada instrumen yang ini. Dan sepertinya ini akan disinergikan atau dikoordinasikan dengan seluruh Direktorat Jenderal. Sehingga kami juga melihat ada tim-tim dari Paudikdasmen, ada juga dari GTK, karena yang menjadi hostnya adalah Balitbang, karena nanti yang akan melakukan itu adalah Pusmenjar. Jadi barangkali siap-siap aja bahwa sekolah itu tidak akan lagi direpotkan oleh rapot-rapot atau instrumen-instrumen yang banyak. Kalau ngisi instrumen ban dibagus-bagusin, kalau ngisi instrumen rapot mutu dijelek-jelekin supaya dapat bantuan. Jadi mungkin wacana atau kabar burung seperti itu insya Allah tidak akan terjadi kalau data itu mempunyai integritas yang tinggi untuk instrumen yang sedang digodok oleh kementerian sekarang ini. Jadi keep silent saja. Saya terlalu jujur mengatakan ini karena sebetulnya mungkin tidak boleh dulu diinformasikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi keep silent, dan ini hanya untuk tahu untuk seluruh peserta yang ada di sini saja. Terima kasih. Terkait dengan standarnya apa Pak? Kalau boleh bertanya. Standar apa? Ya, standar mutunya itu apa sama dengan akreditasi hanya 4 atau memang 8 itu sesuai dengan PP 19 tahun 2005? Ya, kalau dasar ketentuan masih tetap sama, Pak. Tetapi dalam menggali datanya saja yang berbeda. Jadi penggalian datanya bukan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya persepsi. Jadi nanti ada scorecard sekolah, ada scorecard daerah, ada rapot sekolah, ada rapot pendidikan daerah. Itu semuanya akan terintegrasi dalam satu data. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ini moderator. Silakan Bu Ice. Terima kasih Pak Didang. Mau bertanya nih Pak Kot nih. Kemarin kita dengerin seharian dari siang jam 12 sampai jam setengah 4 dari narasumber tentang akreditasi. Beliau menyatakan bahwa diperkirakan rencananya akreditasi di sekolah itu akan berubah jangka waktunya. Tidak harus 5 tahun sekali, bisa juga 20 tahun sekali. Bahkan kalau kita baca-baca pedomannya, Kapot Nuru itu kan tadi disampaikan juga tidak harus 5 tahun sekali diakreditasi ya, selama sekolah tidak ada perubahan. Nah, yang saya tanyakan, ada nggak sih jangka waktu nanti di yang baru nih jangka waktunya 5
tidak ada laporan, tidak ada perubahan, itu juga kan harus tetap dipantau sebenarnya ya. Tapi kalau sampai 20 tahun tidak ada perubahan, apakah akreditasi itu akhirnya tidak terbaca dari tiap sekolah, sehingga raport mutu di sekolah itu cukup dari LPMP saja dengan penjaminan raport mutu. Jadi akreditasi itu nggak ada lagi di sekolah itu karena tidak ada laporan dan tidak perlu di akreditasi. Karena untuk sekolah-sekolah tertentu, misalnya swasta-swasta tidak terdengar dan tidak apa, kan jarang orang tua yang komplain, yang apa untuk menurunkan nilai akreditasinya. Terima kasih, itu aja Pak pertanyaan saya. Concern kami adalah concern pada sekolah madrasah yang belum status akreditasinya A ya. Kalau yang A mungkin dia bisa mempertahankan kualitasnya sepanjang waktu. Ya, karena ada dua sistem kami yaitu otomasi dan manual visit, maka mungkin yang sudah terakreditasi A karena secara sistem bisa menjaga kualitasnya itu otomasi saja. Tetapi ketentuan kami masih 5 tahun. Jadi otomasi itu dilakukan setiap 5 tahun. Tetapi juga kami mengakomodir ketika sekolah ini status akreditasinya masih C atau B. Karena kami ingin semuanya arahnya ke status akreditasi A. Sehingga ketika status akreditasi C, masa sih sekolah itu dibiarkan saja kualitasnya konstan dari waktu ke waktu. Saya nggak paham kalau ada pemikiran kepala sekolah yang kalau sudah C, dia C terus gitu inginnya. Itu agak aneh. Makanya nanti sistem akan mewarning hal seperti itu. Harusnya dengan bisnis proses yang sekarang, itu budaya mutu itu akan semakin baik harusnya. Jadi sekolah itu akan meningkatkan nilai data yang dulunya memang rendah menjadi tinggi. Ketika bicara AKM yang literasinya rendah, masa dia harus rendah terus, harusnya bisa naik. Supaya naik ya harus diimprove kan oleh dengan bantuan pembinaan pengawas, kemudian dinas dan lain-lain. Nah, makanya sistem juga akan memperlihatkan itu. Ya, ketika dia ingin menaikkan tingkat rata-rata literasinya, itu akan terlihat di dalam sistem. Apakah tahun depan dia meningkat atau konstan atau bahkan menurun. Itu yang akan menjadi perhatian sekolah. Jadi ya, untuk yang sudah dapat A, apa tetap 5 tahun sekali diakreditasi? Tidak perlu lagi kan Pak? Atau gimana nih? Akan bisa saja dia lengah, Bu. Bisa saja dia lengah, tingkat kualitasnya menurun. Bisa saja seperti itu. Oh, jadi tetap seperti yang kemarin Pak ya? Terdata tetap 5 tahun harus akreditasi. Tetap, ketentuan kita. Oh iya, pemikiran saya kalau udah A, udah diem aja, nggak usah lapor-lapor. Oh iya, nggak bisa, tetap Pak ya? Sip. Akan terkontrol. Tetap. Data dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih kalau ini jelas sekarang. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu masih ada dari LPMP juga boleh Bu, Ibu WI, teman-teman dari panitia juga boleh nih bertanya. Silakan. Luis, silakan, mangga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony juga Pak Didang sebagai host. Saya ingin bertanya Pak Tony, sehubungan dengan ada 2 sekolah binaan saya, yang kemarin mendapatkan sertifikat perpanjangan akreditasi. Yang satu mendapatkan nilai B asalnya, yang satu lagi mendapatkan nilai A. Seharusnya sekolah ini tahun ini diakreditasi. Nah, bagaimana selanjutnya sekolah ini, apakah memang karena di dalam sertifikat itu tertulis kalau tidak salah sampai dengan perpanjangannya itu sampai dengan bulan Oktober 2021. Nah, bagaimana selanjutnya sekolah itu apakah harus juga mendaftar untuk tahun berikutnya ataukah memang nanti mendapat lagi perpanjangan yang masih A, misalnya yang B mungkin
dilihat kembali. Nah, ini yang belum kami mengerti, Pak, bagaimana sistemnya, dan ini dipertanyakan juga oleh sekolah. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan bertanya kepada Bapak saat ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi semua sekolah itu tentunya akan berpatokan pada masa berlaku sertifikatnya itu. Oh, iya. Jadi kalau sertifikatnya nanti habis bukan Oktober, pasti itu Bu Desember 2021, Iya. maka setelah itu dia akan masuk ke dalam dashboard kita untuk diproses apakah nanti otomasi atau jadi sasaran akreditasi. Jadi jangan merasa takut karena secara sistem kalau sertifikat habis kemudian otomasi itu akan diperpanjang secara otomatis. Tapi kalau dia memperlihatkan kualitasnya naik, itu bisa saja masuk sasaran akreditasi di 2022. Jadi nanti dashboard kita yang akan bekerja untuk menilai kondisi sekolah itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, satu lagi Pak. Oh baik, silakan Pak Warso. Silakan Pak. Pak Warso, nanti Pak Haji Sahrudin. Silakan. Terima Silakan, kasih Pak. Pak. Langsung saja Pak. Ya, silakan. Terkait dengan sekolah yang akan diakreditasi itu kan di samping menurun ada laporan dari masyarakat. Nah, indikator apa Pak yang sekiranya sekolah itu akan diakreditasi dengan laporan dari masyarakat, sehingga sekolah itu akan diakreditasi oleh badan akreditasi. Jadi indikator apa saja laporan itu bisa diterima sehingga BAN akan melaksanakan akreditasi sekolah yang dilaporkan tersebut. Terima kasih Pak. Ya, Mas Warso. Jadi laporan masyarakat itu tentunya terkait dengan performa sekolah. Tetapi indikator-indikator apa yang menjadi ya Pak? Ya, langsung Pak, tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi laporan itu tentunya laporan yang terverifikasi. Nanti kalau ada laporan itu tidak langsung kami putuskan untuk visitasi akreditasi, tetapi kami harus membahasnya dengan BAN provinsi, harus membahasnya dengan mungkin dinas dan lain-lain tentang laporan itu. Jadi tidak semena-mena laporan itu selalu disetujui. Tetapi yang jelas pasti menyangkut variabel performance sekolah. Contoh yang sederhana mungkin kalau sekolah itu tawuran tiap hari, kemudian akreditasinya A, yaitu perlu kita tinjau bagaimana manajemen sekolah itu. Ya seperti itulah contoh simpelnya. Jadi hal-hal demikian itu adalah laporan masyarakat. Sepanjang tidak ada laporan masyarakat, kami tidak akan melakukan visitasi kepada sekolah madrasah itu. Ya, dan Pak. Ya. Baik Pak Sahrudin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Tony, model instrumen YSP 2020 ini berlaku untuk semua sekolah jenis Pak, SPK gitu Pak, dan reguler. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk SPK lain lagi Pak. SPK itu instrumennya masih yang lama. Sehingga asesornya juga masih yang lama Pak. Biar kita sampaikan ke sekolah Pak. Ya. Sebentar lagi SPK akan divisitasi kira-kira di bulan November Pak. Ya, makasih Pak. Ada
banyak sekali di DKI juga. Jadi mohon untuk dibimbing oleh para pengawas menggunakan instrumen yang di Kepmenkan tahun 2019. Pak Dida mau tanya Pak Dida. Mungkin ini belum selesai ya. Tadi alasan utamanya apa ya Pak kira-kira? Yang mengenai SPK. SPK itu kita habiskan tahun ini Pak. Karena SPK sudah habis, tidak ada lagi yang akan diakreditasi di tahun depannya. Karena mereka sudah diakreditasi semua, sehingga harus nunggu 5 tahun. Nah baru setelah itu kita akan masuk dashboard semuanya, termasuk SPK. Oh iya. Kemudian instrumen barunya nanti akan muncul 5 tahun ke depan. Ya, harusnya masuk dashboard kita Pak memang. Ya, jadi SPK 2021 sudah masuk Pak. Ya. Sekarang kita habiskan dulu supaya mereka diakreditasi semua. Baik. Pak, ini masih ada pertanyaan, mohon berkenan ya Pak Tony. Silakan Pak, silakan. Ya, Pak Ramli silakan. Pak Didang, saya mau nanya juga Pak Didang. Baik, boleh. Pak Harlen. Nanti setelah Pak Ramli ya. Terima kasih Pak Toharudin. Terkait dengan paparan tadi, 435 SD adalah 1. Nah, saya ingin mendapatkan informasi yang lebih detail tentang sub indikator atau subkomponen. Apakah badan akreditasi ini mensinkronkan pernyataan-pernyataan atau komponen-komponen yang akan dimasukkan di dalam instrumen akreditasi dengan atau bersinergi dengan rapot mutu yang terkait dengan Permendikbud 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau nanti instrumen akreditasi ini tidak bersinergi dengan rapot mutu atau Permendikbud 28 tahun 2016, apakah itu tidak parsial, Pak? Sehingga nanti di sekolah ini kan dalam satu unit bisa mengerjakan beberapa aplikasi, misalnya ada rapot mutu, ada akreditasi, ada sekolah adiwiyata, ada budaya mutu, ada sekolah sehat dan lain sebagainya, karena dari berbagai beda kementerian. Nah, tapi di sini kalau akreditasi dengan rapot mutu kan satu atap, satu kementerian, apakah tidak duduk bareng ketika menyusun instrumen itu sehingga ada pedoman bagi sekolah pada saat melaksanakan tadi manajemen sekolah, mutu guru dan sebagainya. Satu payung hukum yaitu Permendikbud 28 tahun 2016. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Ya, seperti yang saya jelaskan bahwa sekarang kami terus melakukan rapat hampir seminggu 2 kali dengan timnya kementerian, staf khusus menteri dan lain-lain untuk berbicara rapot mutu yang baru, Pak. Jadi insya Allah kami sangat bersinergi dengan rapot mutu yang baru, Pak. Dan indikatornya juga kami sepenuhnya mengambil dari indikator-indikator yang ditentukan oleh kementerian. Rapot mutu yang lama mungkin masih sangat jauh berbeda. Tetapi dengan yang sekarang, semua pohon indikator dan lain-lain itu sudah kami sinergikan, Pak. Jadi semua yang dibuat oleh kementerian itu akan masuk ke dalam dashboard kita, dan nanti kita akan olah sedemikian rupa sehingga akan menjadi hasil otomasi akreditasi dan juga manual visit akreditasi. Itu saya kira sangat jelas jawaban saya, Pak. Ya. Demikian Pak. Pak Harlen, Pak. Silakan Pak Harlen. Ya, terima kasih Pak Didang. Selamat pagi Pak Tony. Ya. Saya mau bertanya ini Pak. Di sekolah binaan saya, setelah diakreditasi tahun 2017, itu menyandang status tidak terakreditasi. Ya. Tapi tahun ini mereka
melaksanakan ujian sekolah sendiri, terus nanda tangan ijazah sendiri. Sekarang apa nanti fungsinya akreditasi yang tidak terakreditasi ini? Dan apa nanti yang akan dilakukan oleh BAN maupun pemerintah untuk sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi, dan sampai kapan dia bisa menyandang ini? Karena terakhir ini saya lihat sampai ijazah pun mereka sendiri yang tanda tangan kepala sekolahnya, seakan-akan nggak ada sanksi apa-apa. Gitu. Itu aja Pak pertanyaan saya, terima kasih. Baik, Arlen. Ya, memang tidak ada Pak ketentuan bahwa kepala sekolah itu tidak boleh menandatangani ijazah, Pak. Menurut pemahaman saya seperti itu. Yang tidak boleh itu menyelenggarakan UN kalau dulu, Pak. Yang tidak terakreditasi itu harus gabung ke sekolah lain untuk menyelenggarakan UN tersebut. Jadi ketika ijazah itu ditandatangan tetap oleh kepala sekolahnya. Nah, tetapi barangkali begini, Bu, itu mungkin bagian dari ketentuannya mereka, ya, baik kementerian maupun dinas. Poin saya adalah bahwa akreditasi ini adalah akreditasi untuk institusinya, akreditasi untuk sekolah atau madrasah. Jadi bukan akreditasi untuk siswa. Perlu ada enggak? Sangat miris sekali ketika Bapak mempunyai anak yang pinter di SMA, kemudian disekolahkan pada SMA yang terakreditasi C. Kemudian saat mau daftar ke perguruan tinggi, kuota SNMPTN-nya rendah. Padahal bukan salah siswanya, tetapi salah institusinya. Kenapa akreditasinya C? Jadi diharapkan ke depan tidak ada lagi pemakaian nilai akreditasi untuk hal-hal seperti itu. Akreditasi itu dibutuhkan untuk penjaminan mutu pendidikan. Jadi mindset kita harus berubah, bahwa substansi kualitas pendidikan kita harus meningkat dari waktu ke waktu dengan tidak disangkutkan hal-hal yang seperti tadi, ya. Banyak korban siswa atau mahasiswa, ya, karena tidak bisa bekerja di Kementerian Keuangan karena akreditasinya harus A. Padahal siswa itu bukan kesalahan siswanya, tetapi kesalahan institusinya. Jadi hal-hal demikian adalah hal-hal yang saya pikir harus dirubah kebijakan itu. Saat itu memang pada saat Pak Muhadjir, tetapi masih beda kementerian. Ya, agak sulit. Nah, sekarang saatnya juga kita karena sudah dalam satu kementerian, hal-hal yang menyangkut akreditasi itu adalah hal yang menyangkut tentang kondisi kualitas institusi, bukan kualitas siswanya. Jadi saya pikir kebijakan-kebijakan yang seperti itu, ya, banyak sekali kementerian yang mempersyaratkan pegawainya harus terakreditasi A, itu menurut saya salah besar, Pak. Karena bisa merugikan para siswa, terutama para siswa-siswa yang pintar, yang bersekolah atau berkuliah di perguruan tinggi yang memang akreditasinya belum mencapai A. Barangkali dari sekarang Bapak Ibu sekalian harus juga mempunyai pemikiran yang sama, bahwa akreditasi itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas, substansi kualitas pendidikan dari sekolah madrasah. Terima kasih, Pak. Pak Didang izin. Boleh. Silakan. Bu Siti, silakan. Ya. Pak, mohon maaf masih ada pertanyaan, teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony, Pak Didang. Pak Tony, saya tertarik sekali yang barusan, makanya saya langsung ingin bertanya, Pak. Barusan kan Pak Tony menyampaikan bahwa jangan sampai anak dirugikan hanya karena nilai akreditasi. Dan ini terjadi di tahun ini, Pak. Terjadi di tahun ini ketika anak masuk SMP, itu nilai akreditasi dimasukkan, Pak. Akhirnya anak banyak dirugikan, banyak anak yang diterima, padahal anak itu cerdas, Pak.
tetapi karena akreditasinya di bawah sekolah yang lain, dan ini pun Pak Tony ingin saya tanyakan juga, seperti yang Pak Tony tadi sampaikan, banyak sekali Pak ini sekolah nilainya bagus, A+, tetapi padahal kalau misalkan dibandingkan maaf dengan sekolah yang lainnya itu beda jauh, nggak tahu penilaiannya dari segi apa ya Pak. Dan ketika mau masuk SMP, akhirnya banyak sekali anak yang dirugikan karena akreditasinya itu di bawah. Jadi kalau akreditasinya antara sekolah yang satu dengan yang lain itu sangat jauh Pak perbandingannya. Misalkan dia akreditasinya itu mohon maaf Pak, ini sampai 97. Nggak tahu saya penilaian dari apa. Kemudian sekolah saya itu memang waktu itu cuma 92 Pak karena direhab ya. Karena katanya direhab itu penyebabnya, nggak tahu saya juga waktu itu. Akhirnya anak yang benar-benar cerdas Pak tersingkir dengan anak yang dari sekolah yang akreditasinya sampai 97. Ini terima kasih Pak, mungkin untuk yang akan datang ini nggak tahu ke siapa memohonnya, mengapa harus pakai nilai akreditasi Pak untuk masuk sekolah, karena kan yang salah betul kata Pak Tony tadi, bukan anaknya kan, sebetulnya yang sampai akreditasi itu jelek kan nggak begitu berpengaruh terhadap prestasi anak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didang, mohon izin Pak Didang. Silakan Pak Dadi. Oke, ditunggu Pak. Pak Swesti Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony yang kami hormati, Pak Didang yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya yang tidak kami sebut satu persatu. Mau bertanya kepada Pak Tony, tadi disampaikan oleh Pak Tony bahwa untuk akreditasi sekolah SPK akan dihabiskan segera. Kemudian yang ingin kami tanyakan kepada Pak Tony adalah ada sekolah binaan saya yang tahun lalu sudah terakreditasi nasional, kemudian mengusulkan ke SPK. Pada saat itu tahun lalu dikatakan katanya dijanjikan sekitar Desember itu sudah jadi. Namun demikian sampai sekarang izin SPK meningkat dari nasional ke SPK itu izinnya belum turun. Pertanyaannya dikaitkan dengan keterangan Pak Tony tadi, bagaimana nasibnya kira-kira sekolah kami yang sedang mengusulkan SPK itu? Mohon penjelasannya Pak Tony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Dodi nanti Pak Dedi ya. Silakan Pak. Yang pertama, memang, saya miris sekali persoalan DKI kemarin. Yang ditanyanya mungkin orang yang tidak terlalu tahu tentang akreditasi itu sehingga menjadi bagian dari penilaian. Masuk apakah jadinya dipakai apa enggak tuh? Dipakai Pak, dipakai Pak. Pak Aniesnya mungkin bisa konsultasi ke BAN, bisa kami sampaikan. Waktu itu ini dinas Pak, yang menentukan dinas Pak. Ya, mungkin karena hanya bersumber dari dinas, sehingga ya akhirnya akreditasi bisa dijadikan komponen penilaian. Kalau di Jawa Barat tidak Bu, karena saya sampaikan akreditasi itu jangan dijadikan alat untuk menyeleksi orang, karena akreditasi itu untuk institusi bukan orang yang bersangkutan mau. Sehingga Jawa Barat itu menggunakan nilai UN yang rata-rata yang sama, jadi tidak pakai yang akreditasi. Yang kedua, SPK itu ranahnya Dirjen Paudikdasmen, kemungkinan sekarang mungkin lagi moratorium ya Pak. Lagi moratorium sehingga izinnya agak terlambat untuk keluar SPK ini. Jadi yang mengeluarkan izin itu adalah Dirjen Paudikdasmen Pak. Kami hanya mengakreditasi aja. Nah sehingga kalau statusnya belum keluar izin ya masih status sebagai sekolah nasional. Kan dia sekolah nasional pasti A ya Pak ya? Ya. Ya, jadi artinya dipegang saja sertifikat yang lama sambil menunggu izinnya keluar. Tapi kalau nanti saatnya izinnya belum keluar, sertifikat akreditasinya habis,
itu bisa lapor ke kami, Pak. Terima kasih Pak Tony. Ya. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari Pak Dadi Ardiansyah. Silakan Pak Dadi. Langsung bertanya langsung aja Pak Dadi Ardiansyah. Baik, terima kasih Pak Didang, ya. Pak Tony. Kalau saya tadi cermati dari awal paparan sampai akhir, ternyata memang konsep Merdeka Belajar itu sudah masuk kepada sistem akreditasi. Cuma yang ingin saya tanyakan, Pak Tony, memastikan tadi permasalahan di dalam instrumen itu tidak terkait dengan lulusan secara personil siswa. Nah, mobil khusus AKM. Karena ketika konsep AKM itu digulirkan, wacana itu digulirkan, konsepnya sudah disampaikan, ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk melakukan produk bekerjasama dengan beberapa pihak sekolah untuk bergesernya AKM menjadi lulusan siswa. Nah, ini strateginya bagi BAN untuk instrumennya seperti apa agar tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga, instrumen itu mengarah kepada mutu sekolah bukan ke individu. Itu aja Pak Tony, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dadi mungkin itu ditanyakan ke Pusmenjar nanti. Di sesi berikutnya ya ada Pusmenjar. Karena instrumen AKM itu yang buat adalah Pusmenjar. Kalau kami hanya mengambil hasilnya saja nanti untuk kepentingan akreditasi. Jadi memang harus hati-hati betul ya sekarang itu. Segala sesuatu dimanfaatkan oleh pihak tertentu kepada sekolah untuk terkait dengan hal-hal yang berkaitan kebijakan baru ini. Jadi mungkin lebih tepatnya diarahkan ke Pusmenjar saja pertanyaannya supaya lebih tepat menjawabnya. Mohon maaf, Mas Dadi. Baik Pak, demikian. Mas Arudin mau bertanya lagi nampaknya. Ya, Bidang, dikit nih. Boleh, silakan. Ya, mohon maaf Pak Tony. Ya. Ini sekolahan binaan saya reguler itu sekitar 5 sekolah yang lewat sudah akreditasi gitu Pak. Nah, alasan masa pandemi ini belum berakhir. Nah, ketika nanti akreditasi di tahun 2021 sudah menggunakan IAS 220 nih. Terima kasih Pak. Iya, betul Pak. Mulai tahun ini kita sudah menggunakan ISP 2020. Tahun depan sudah pasti menggunakan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Didang, mau sedikit info Pak. Hadi silakan Pak Lukman Hadi. Ya akreditasi kan memang penting Pak ya. Tapi ada yang lebih penting menurut saya adalah pembenahan di BAN ya, terutama BAN provinsi ya. Karena petugasnya ini kan kalau menurut Pak Tony kan harus yang benar-benar yang berintegritas gitu ya. Ini yang kita harapkan tuh. Tapi kita bisa bayangkan lah, kadang-kadang orang yang tidak diundang, dipanggil untuk melakukan visitasi saja bisa ngamuk-ngamuk kan gitu. Jadi kadang-kadang orang sudah di SK-kan kemudian diganti, kira-kira kan gitu ya. Jadi perlu pembenahan di BAN-nya itu sendiri dan orang-orangnya juga orang yang benar-benar berintegritas supaya mutu pendidikan itu benar naik mutunya tetapi dengan kapasitas yang baik, bukan dengan asal-asal gitu ya. Maaf saja saya pernah juga, saya punya sertifikat untuk ini, tapi saya tidak pernah pakai, saya hanya memakai sekali dan itu sudah kapok Lombok, nggak mau saya. Oh ya, oke. Karena sikutannya nggak suka. Lewat ini aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat HP aja. Lewat WhatsApp. Ditutup Pak. Pak Lukmono, makasih masukannya. Dan kami memang sedang memantau Pak kinerja BAN Provinsi DKI ini sekarang. Setelah kejadian DKI pada saat penerimaan siswa baru itu. Karena sangat menentukan sekali jawaban dari BAN P ini terhadap kebijakan gubernur di tahun yang lalu.
Sehingga dari mulai tahun kemarin kita terus memantau kinerja dari kepengurusan BAN-PDK BKI ini. Tolong Pak Lukpono kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kinerja mereka, kami sangat menampung masukannya secara tertulis. Insya Allah Pak, saya udah mencatat nama telepon Pak Tony. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Aduh, kasihan Pak. Cekap Pak Didang. Cakap Pak. Terima kasih banyak. Pak Tony boleh closing silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sekali lagi saya sampaikan sangat senang bertemu Bapak Ibu sekalian dan terus kita bekerja sama untuk membangun pendidikan ini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas perhatiannya dan tadi nomor kontak saya sudah diberikan. Bisa dilanjut kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Di sini acara kita walaupun dalam kondisi sakit ya Pak. Terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Tony semuanya, Bapak Ibu. Atas nama panitia kami mengaturkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak. Semoga cepat sembuh Pak Tony. Foto dulu Pak Tony, mohon berkenan untuk berfoto sebentar. Buat Pak Salim, Pak Bayuti. Pak Tony dan Bapak Ibu semuanya mohon sebentar ya foto dulu untuk dokumentasi kami. Halo Mbak Rahma. Ya. Ya. Sudah siap ya Mbak Rahma ya? Siap. Ya. Bantuannya Mbak Rahma. Baik Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk senyumnya ya. Berhubung Pak Tony sedang kurang sehat ya, saya butuh waktu untuk senyumnya 1 menit saja. Ya. Pak Syahrudin, mangga Pak Syahrudin dibuka dulu kameranya semua Bapak dan Ibu. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai di layer pertama. Oke, semua sudah terbuka, alhamdulillah. Baik, senyum. Ya, 1, 2. Oke, sip. Selanjutnya di layer kedua, Bapak dan Ibu. Oke, siap. Senyum, layer kedua. Oke, siap. Oke, lanjut ke layer ketiga ya Bapak dan Ibu. Oke, siap semuanya. Oke, sip. Oke, baik. Layer keempat. Oke. Layer keempat, semua sudah terbuka. Oke, Pak Lukman Hakim. Oke, sip. Oke, siap. Layer terakhir ya Bapak dan Ibu. Oke, layer terakhir. Oke, baik, bersiap. Oke, siap semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Tony. Fotonya di-share ya. Terima kasih Mbak Rahma. Fotonya di-share nanti. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony, cepat sehat ya Pak. Iya, sehat. Fotonya di-share ya Bu. Fotonya. Terima kasih Pak Tony, cepat sehat. Informasinya Pak Tony sangat bermanfaat. Mohon izin ya. Ya Pak. Ya Pak, sehat ya Pak. Sehat Pak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nih saya belum menyerahkan ke panitia. Ini kita akan mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian tentang AKM. Wah, penting banget. Nah, tapi Bapak Ibu kami akan berikan dulu istirahat. Tapi nanti setelah ada pengumuman dari panitia ya. Ya. Silakan Pak Bu Yosi, silakan.